awal mulanya dulu waktu itu saya masih kuliah ya, jadi alasan utamanya pada saat itu adalah saya pengen cari penghasilan tambahan sebagai mahasiswa. Jadi ketika saat itu peluang untuk jualan online shop pada saat itu lagi hal tinggi, demandnya lagi banyak, jadi orang udah aware dengan sistem jual beli online, terus kemudian marketplace juga munculan saat itu dan orang udah mulai teredukasi untuk belanja online. Jadi pada saat itu saya bersahabat dengan teman saya, jadi teman saya ini kelola produksinya, jadi dari saya fokus untuk penjualannya. Jadi pada saat itu kita mulai dengan modal yang kita miliki pada saat itu, kita coba untuk marketingnya. Pada saat itu kita coba untuk endorse artis-artis, kita selebgram di Instagram, dan ternyata itu works well ya, jadi sangat berdampak, orang-orang jadi lebih percaya sama brand kita karena dipakai sama public figure yang apa namanya, yang ternama gitu. Jadi kita lebih yang pertama saya sendiri tertarik dengan fashion itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya masih melihat pada saat itu ya, bahkan sampai sekarang. Jadi di lapangan itu kenyataannya banyak banget terutama perempuan ya, perempuan di Indonesia apa yang di sekeliling saya yang mereka biasanya spend budget tertentu untuk membeli produk fashion, tapi hasilnya tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi, atau bukan tidak sesuai juga, tapi lebih tidak worth dengan apa yang mereka sudah keluarkan gitu. Jadi berangkat dari sana, Aisyah dan partner pengen banget nih gimana caranya ya kita bikin produk yang affordable tapi bagus gitu. Yang dimana setiap kita menyampaikan hal seperti itu selalu dipandang sebelah mata sama orang gitu, kayak gimana caranya bikin produk murah tapi bagus ya, ada harga, ada barang gitu. Tapi ya nyatanya kita bisa gitu dengan TKK kita, dengan teknik marketing kita, dengan gimana kita ngelola dapur kita, akhirnya kita bisa juga gitu untuk menciptakan produk yang relatif murah. Semua produk kita dari 10 tahun lalu sampai sekarang di bawah 200.000 gitu. Kita bisa mempertahankan value itu tapi dengan kualitas yang terus upgrade terus dari 10 tahun lalu sampai sekarang. Kalau untuk jenis produk yang utama itu di tas, terus kemudian pendampingnya tas, kita ada dompet, terus di setahun terakhir ini kita ada koleksi sepatu juga. Jadi dan ada jam tangan juga, jam tangan yang kita bikin itu ada untuk pria dan ada untuk wanita juga. Dan beberapa tahun belakangan ini kita nggak hanya bikin produk untuk perempuan aja, tapi ada produk untuk laki-laki juga, ada tas, ada jam tangan, dan ada dompet untuk pria. Yang pertama dari bahan ya, kita pakai bahan semuanya itu di kulit sintetis. Nah, tapi kulit sintetis itu ada kelasnya, ada grade-nya. Jadi untuk kulit sintetis yang kita pakai itu di grade yang A, grade yang paling tinggi, dan kita tidak pakai kulit yang berbahan dasar dari binatang atau hasil pengetesan terhadap binatang. Jadi semuanya yang kita pakai itu adalah vegan leather yang bisa didaur ulang. Jadi tidak merusak bumi dan juga tidak mengganggu kehidupan makhluk hidup lain. Untuk ketahanannya karena kita pakai grade A, jadi cukup bisa diadu dengan kelas brand yang even di atasnya kita gitu. Dan kenapa kita bisa tetap bikin produk ini dengan harga yang affordable, karena memang kita produksi dalam jumlah yang sangat besar. Karena kita juga bersama dengan distributor yang tersebar hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi untuk demand itu memang cukup agak tinggi, jadi kita juga bisa memiliki kualitas yang tinggi sehingga kita bisa menjual produknya dengan harga akhir yang cukup rendah. Motivasinya mungkin lebih ke apa ya, kuncinya kalau dari saya lebih ke konsistensi sih, jadi ketika kita udah memutuskan untuk memulai sesuatu, dilakukan dengan konsisten dan dilakukan dengan
sepenuh hati gitu ya. Jangan ketika kita udah melakukan setiap ada kendala kita langsung pikirannya bercabang kemana-mana, bukannya cari solusi untuk masalah itu, tapi malah gimana coba untuk keluar masuk ke pintu lain gitu. Jadi sayang sebenarnya gak akan selesai masalahnya, dan jadinya setiap apa yang kita kerjain jadinya setengah-setengah gitu. Jadi konsisten lakukan apa yang kita yakini tujuan kita di awal, apapun rintangannya ya coba untuk cari jalan keluarnya. Kemudian juga sempat waktu itu kita sempat drop juga gitu ya di pada saat pandemi itu di 2020 awal ya. Tapi pada saat itu ya tetap kita tetap fight gitu. Kita tetap berpikir ya ini nggak akan terjadi selamanya. Kita tetap coba cari cara kita livestreaming, kita maksimalin di di penjualan online kita pada saat itu, dan ternyata kita nemuin gitu peluang di sana. Coba kalau pada saat itu kita nggak nyoba sama sekali, kita langsung menyerah dan beranggapan adalah industri fashion udahan lah gitu. Tapi ternyata udah banyak ketika kita live streaming gitu, banyak banget ternyata yang masih antusias sama produk kita, justru yang tadi nggak tahu jadi tahu. Mereka yang di daerah-daerah itu ternyata masih loh butuh produk-produk fashion untuk beberapa bulan. Jadi untuk di daerah ternyata dampaknya tidak sebesar yang di kota besar seperti yang kita tahu gitu. Jadi kalau pada saat itu kita nggak mungkin kita nggak tahu kan. Jadi itu juga salah satu tips mungkin ya dari pengalaman nyatanya saya. Jadi kayak jangan langsung give up, nyerah tanpa kita coba. Ketika ada masalah kita coba berbagai solusi gitu sampai pasti Tuhan kasih lah gitu, kasih solusi untuk kita selama memang niat kita baik, selama kita pengen jadi berkat untuk banyak orang. Rencana kedepannya kita pengen ekspansi terus di bidang offline, terutama kita pengen punya lebih banyak lagi titik offline store di berbagai kota, bahkan sampai ke luar Indonesia gitu. Mungkin untuk plan jangka panjangnya ya kita pengen setidaknya kita ada gerai juga di Asia Tenggara. Harapannya juga salah satunya keberadaan Jinsan ini kita pengen juga bisa jadi sumber kebahagiaan, sumber berkat untuk orang-orang yang di sekelilingnya kita ya. Jadi kita banyak dengan ekspansinya bisnis kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang. Kemudian dengan semakin banyaknya toko Jinsani nanti atau semakin tersebarnya produk-produk Jinsani di lebih banyak kota, kita pengen lebih banyak lagi wanita-wanita Indonesia yang bisa merasakan gitu. Oh, kalau mau tampil fashionable, mau pakai produk bagus, mereka nggak harus keluar uang besar, keluar uang mahal-mahal gitu. Jadi mereka bisa saving, tetap bisa lebih cantik, tampil fashionable, tapi uangnya ini masih bisa nih, masih bisa saving buat keperluan yang lain ya. Itu harapan terbesar kita.